Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Syahdan, nomor BP 22101152620054. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Pengukur Tinggi Badan Otomatis Berbasis Internet of Things atau IoT. Baiklah, yang saya hormati Bu dosen pembimbing, teman-teman sekalian. Selanjutnya pada bab 1, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah adalah merancang dan membuat alat pengukur tinggi badan otomatis berbasis IoT menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 untuk sensor tinggi badan serta menggunakan ESP8266 sebagai mikrokontroler. Membangun prototipe perangkat keras dengan hati-hati untuk memastikan akurasi dan kenyamanan pengguna dan juga mengembangkan aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna memantau data kesehatan secara real-time. Untuk aplikasi yang dipilih yaitu aplikasi Telegram. Besar harapan dapat membantu solusi yang praktis dan inovatif untuk mempermudah pemantauan kesehatan dan pertumbuhan fisik manusia di tengah masyarakat. Baiklah, selanjutnya ialah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah yang saya pakai ialah bagaimana merancang alat pengukur tinggi badan berbasis IoT menggunakan ESP8266. Selanjutnya ada ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah yang pertama, merancang alat ukur tinggi dan berat badan berbasis IoT menggunakan ESP8266. Yang kedua, sensor ultrasonik HCSR04 memiliki akurasi optimal pada jarak 2 cm hingga 200 cm. Yang ketiga, alat ini hanya menggunakan satu metode komunikasi seperti LCD dan Telegram untuk mengirim data. Yang keempat, alat tidak dilengkapi sistem identifikasi pengguna. Hasil pengukuran hanya menunjukkan nilai tinggi tanpa identitas. Baiklah, selanjutnya hipotesa penelitian. Hipotesa 1, mengukur tinggi badan berbasis IoT menggunakan sensor HCSR04 dan ESP8266 secara ukuran dan mengirimkan hasil data secara real time melalui aplikasi Telegram dan LCD. Nah, hipotesa 1 terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, hipotesa 1A, ESP8266 memproses data dari sensor dan mengirimkan ke aplikasi Telegram dengan waktu delay yang minimal. Yang kedua, hipotesa 1B, yaitu sensor ultrasonik HCSR04 dapat menghasilkan data jarak yang stabil dan akurat dalam rentang 2 cm sampai 200 cm ketika digunakan dalam ruangan. Yang ketiga, hipotesa 1C, ialah integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak berjalan secara sinkron dan real time. Yang keempat, hipotesa 1D memiliki tingkat kesalahan pengukuran di bawah 5% dibandingkan pengukuran manual. Selanjutnya, hipotesa 0. Hipotesa 0 mengukur tinggi badan berbasis IoT menggunakan sensor HCSR04 dan ESP8266 tidak dapat secara akurat dan tidak mampu mengirimkan hasil data secara real time melalui aplikasi Telegram dan LCD. Baiklah, tujuan penelitian saya ialah merancang alat pengukur tinggi badan berbasis IoT menggunakan ESP8266. Nah, selanjutnya ialah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, manfaat bagi universitas. Manfaat bagi universitas yang pertama ialah menjadi prototipe untuk pengembangan alat ukur tinggi dalam kegiatan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, menunjukkan kontribusi universitas dalam pengembangan teknologi yang inovatif. Nah, selanjutnya manfaat bagi siswa. Yang pertama ialah dapat mengetahui tentang ilmu dalam perancangan alat berbasis IoT menggunakan ESP8266 dan sensor ultrasonik. Yang kedua ialah menambah keterampilan dan wawasan dalam penggunaan platform Telegram yang terhubung dengan perangkat IoT. Nah, selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 terdiri dari landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan ialah ESP8266. ESP8266 merupakan mikrokontroler dengan kemampuan konektivitas Wi-Fi yang digunakan dalam pengembangan perangkat IoT. Yang kedua, sensor ultrasonik. Alat pengukur jarak dengan ultrasonik dapat memberitahukan jarak saat ini terhadap benda dengan menggunakan mikrokontroler. Alat pengukur jarak ini menggunakan sensor ultrasonik sehingga dapat menggantikan alat ukur analog.
Yang ketiga ialah LCD. LCD atau yang disebut dengan Liquid Crystal Display. Menurut Red MH Arada dalam penelitiannya berfungsi untuk menampilkan karakter angka, huruf, ataupun simbol dengan lebih baik dan dengan konsumsi arus yang rendah. Keempat adalah Internet of Things. Internet of Things juga merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan adanya pengendalian dan komunikasi. Selain itu, IoT adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan web. Perangkat keras bisa terhubung juga tidak terkoneksi dengan internet secara langsung, tetapi dibentuk kluster-kluster dan terhubung ke koordinator. Yang kelima ialah bot Telegram atau Telegram bot. Telegram bot API memungkinkan perangkat IoT untuk berinteraksi secara langsung dengan pengguna melalui pesan otomatis. Bot dapat dikonfigurasi untuk menerima dan mengirim informasi, termasuk hasil pengukuran sensor. Baiklah, selanjutnya ialah bab 3. Bab 3 terdiri dari metodologi penelitian dan kerangka penelitian. Nah, bab 3 metodologi penelitian saya ialah penelitian perpustakaan atau library research. Penelitian perpustakaan dilakukan untuk melengkapi kaidah, konsep teori, dan lain-lain sehingga menjadikan penelitian ini mempunyai dasar keilmuan yang tervalidasi. Selanjutnya ialah penelitian lapangan atau field research. Pada penelitian alat ini dilakukan pemilihan alat yang terkait sesuai dengan alat yang dibuat serta mengetahui bagaimana puskesmas, sekolah, dan tempat umum dapat mengerti dalam penggunaan alat yang akan dikembangkan atau digunakan. Yang ketiga ialah penelitian laboratorium atau laboratori research. Metode ini dilakukan untuk menguji konsep-konsep yang ada dengan menggunakan peralatan yang dipakai sesuai. Nah, pada selanjutnya ialah kerangka penelitian. Kerangka penelitian saya terdiri dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu permasalahan yang terjadi adalah masih terbatasnya media atau alat ukur tinggi badan sebagian di puskesmas, sekolah, dan tempat umum masih menggunakan alat manual seperti stadiometer atau penggaris dinding yang rentan terhadap kesalahan baca dan ketidaktelitian. Hal ini juga dilengkapi dengan kemampuan dan mengirimkan data secara otomatis ke server atau aplikasi. Padahal penggunaan teknologi IoT dapat memudahkan proses monitoring secara real time dan jarak jauh. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, dan simbol, bahkan keadaan. Selanjutnya ialah analisis sistem. Analisis sistem ini peneliti ingin menjelaskan input, output, dan proses dari sistem yang akan dibuat. Input adalah sebuah masukan yang akan diproses dan menghasilkan keluaran, yaitu output. Input digunakan adalah power supply, push button, serta sensor ultrasonik. Selanjutnya ialah perencangan sistem. Perencangan sistem terdiri dari konteks diagram. Konteks diagram merupakan diagram yang menggambarkan rancangan keseluruhan. Entiti eksternal digambarkan sedemikian rupa sehingga terlihat data yang mengalir pada input, proses, dan output. Yang kedua ialah data flow diagram. Data flow diagram merupakan diagram yang menggambarkan aliran data dalam suatu entitas ke sistem atau sebaliknya. Yang ketiga ialah data flow diagram. Selanjutnya adalah diagram blok. Diagram blok dibuat untuk memvisualisasikan proses kerja pada suatu alat yang bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam mengenal komponen-komponen elektronika pada alat dan memahami alur kerja di dalamnya. Selanjutnya ialah flowchart. Flowchart itu diagram yang menampilkan langkah-langkah tahapan proses yang menampilkan langkah-langkah tahapan proses yang dilakukan oleh alat dimulai dari awal hingga akhir proses atau alat sampai selesai. Selanjutnya ialah software design. Desain dari alat yang dibuat berupa rancangan dan bentuk alat dari alat
secara keseluruhan. Dengan adanya desain ini, maka prinsip kerja dari alat serta komponen dari sistem yang digunakan akan dirancang dengan jelas. Selanjutnya adalah perakitan hardware. Perakitan hardware ini setelah didesain dibuat, selanjutnya adalah menghubungkan komponen-komponen yang ada sehingga sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan. Yang terakhir adalah coding. Coding merupakan tahapan yang dilakukan setelah semua komponen dihubungkan. Arduino Mega yang digunakan akan diprogram sehingga dapat mengontrol input dan output serta dari sistem yang dibuat. Selanjutnya yaitu pembuatan sistem. Pembuatan sistem pada proses ini semua data yang telah dikumpulkan dan sudah dilakukan akan diolah dan semua komponen utama dan pendukung akan disatukan. Dirangkai berdasarkan konsep-konsep yang dibuat dan alat bantu seperti konteks diagram, flowchart, dan data flowchart. Pada proses kegiatan perencanaan sistem, setelah semua dirangkai maka dilanjut dengan penginput program keseluruhan menggunakan aplikasi Arduino IDE agar kondisi alat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem itu dibutuhkan agar alat dibuat sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Tujuan dari pengujian alat ini yaitu untuk melihat beberapa tepat alat yang dibuat sehingga sesuai dengan kebutuhan dan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sistem. Yang terakhir yaitu implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem sehingga siap untuk dioperasikan. Implementasi sistem yang merupakan hasil dari perwujudan sistem yang dibangun, apakah sistem tersebut sudah mampu diterapkan pada kalangan masyarakat dan beroperasi sesuai dengan yang diinginkan si peneliti. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.